Baik, selamat siang semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita bisa berkumpul secara hangat ya dalam acara yang luar biasa ini, Media Conference dan Xavier Marks Mini Talk Show. Yang hari ini kita bersama-sama hadir di ruangan ini, kebersamaan hangat sekali ya. Nah sebelum saya mau memulai, kita mau mengajak dulu dong, kita mau tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita malam siang hari ini ya. Terima kasih teman-teman, kami juga happy sekali, senang sekali atas kehadiran teman-teman media di tempat hari ini dan juga para tamu undangan yang spesial selain dari 4 narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini ya. Saya lihat ada beberapa tokoh, ada Bu Lisa Kuncoro, legenda properti Indonesia kita ya kan. Ada tepuk tangan ya, silakan boleh. Saya lihat juga ada teman-teman dari Proxima Australia, ada juga saya lihat ada influencer dan entrepreneur, Mr. Kevin Hendrawan juga hadir bersama kita. Nah ini senang sekali ya. Nama saya Cesar, saya akan memandu acara kita pada siang hari ini. Dan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan secara langsung perjalanan ekspansi Xavier Marks dari Indonesia menuju ke pasar global. Dengan tema Indonesia's first international real estate brand, Xavier Marks rising stronger from Indonesia to Australia and now establishing in Japan and Malaysia. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Xavier Marks, luar biasa ya. Nah sebelumnya saya lanjut ya untuk teman-teman media, jangan lupa untuk stay di acara ini sampai akhir karena nanti kita akan bagi-bagi door prize nih ya. Kalau tadi teman-teman udah masukin business card tadi di fishbowl atau yang enggak yang tulis nama tadi ya. Nanti kita akan bagikan ada 3 Huawei TWS atau True Wireless Stereo ya. TWS itu ya, lumayan banget ada 3 buah. Jadi teman-teman stay sampai akhir ya. Oke. Teman-teman saya yakin teman-teman sudah mendengar apa itu Xavier Marks ya. Udah tahu salah satu brand dari real estate agent asli dari Indonesia. Bermulai di tahun 2017 di kota Surabaya, berekspansi ke berbagai kota di Indonesia dan hanya dalam 7 tahun mengembangkan sayapnya ke market internasional dengan membuka cabang internasional pertama di Sydney, Australia 10 bulan lalu, betul ya Pak? Di tahun 2024 lalu. Dan hari ini mengembangkan lebih luas lagi memasuki pasar Jepang dan Malaysia. Dan ini adalah langkah yang luar biasa besar pastinya yang kita mau dengar. Bagaimana Xavier Marks bisa dengan umur perusahaan yang dari 2017 ke ini 8 tahun ya, 8 tahun jalan sudah bisa mengembangkan bisnis ini ke luar. Nah ini teman-teman kalau yang mengikuti industri real estate agent sudah berdekade ya, banyak dekade properti dari brand luar negeri yang membuka di Indonesia. Nah, Xavier Marks menjadi satu-satunya yang pertama brand asli Indonesia yang berekspansi ke pasar internasional. Dan dibuktikan dengan dibukanya cabang pertama di Sydney 10 bulan lalu mendapatkan 10 bulan lalu mendapatkan pengakuan dari Indonesia Property Watch yang hari ini juga hadir Pak Ali Tranganda, selamat siang. Ya, yaitu dikukuhkan oleh Indonesia Property Watch menjadi Indonesia di dalam Indonesia Property Record menjadi agent properti dari Indonesia pertama yang memasuki kancah internasional. Tepuk tangan sekali lagi ya, luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama ya, saya mau mengenalkan dulu hari ini kita akan ada mini talk show, ada 4 narasumber yang luar biasa. Hari ini saya mau menyapa dulu Bapak Presiden Director Xavier Marks Indonesia, Bapak Daniel Sunyoto yang sudah hadir. Dan narasumber kita yang kedua ada Pak Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch yang juga hadir sekali lagi ya pada hari siang hari ini. Dan juga tamu spesial kita pada siang hari ini adalah Mr. Albert Pramono, Executive President dari Xavier Marks Tokyo Central, Japan. Dan tidak ketinggalan ada Miss Steffi Lee, Executive President dari Xavier Marks Real Estate Malaysia. Luar biasa ya, hari ini kita nggak hanya kepingin tahu perjalanan Xavier Marks meluaskan sayap ke kancah internasional, tapi kita juga mau tahu sebenarnya ada peluang apa sih di sana dari sisi real estate ya. Kenapa peluang itu bagus untuk mungkin buyer dari Indonesia juga untuk melebarkan portfolio dari investment mereka ke pasar-pasar internasional. Oke, jangan lupa ya teman-teman, stay sampai akhir, nanti ada kita bagi-bagi door prize. Kita langsung aja untuk sambut kata pembuka dulu dari Presiden Director
Indonesia, Bapak Daniel Sunyoto. Silakan Pak. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya Bapak Ibu. Terima kasih rekan-rekan awak media yang sudah hadir. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat bertemu pada saat Indonesia Property Record, Pak Ali Tranghanda memberikan anugerah Xavier Marks sebagai the first Indonesia International Brand. Ya. Dan hari ini kami kembali mengundang awak media untuk menyampaikan update terakhir perkembangan Xavier Marks memasuki market global. Dan puji Tuhan hari ini setelah Australia kita akan segera masuk ke pasar Malaysia dan juga ke pasar Jepang. Kami percaya bahwa ini adalah sebuah terobosan yang mungkin bisa dibilang adalah sebuah history, sebuah brand asli Indonesia pertama kalinya bisa menembus market internasional dan mendapatkan pengakuan yang eligible. Terima kasih sekali lagi dan saya harap kita bisa berinteraksi supaya informasi ini juga nanti bisa meluas kemana-mana. Terima kasih ya dan selamat menikmati acara ini. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Daniel Sunyoto ya, luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan mengundang satu persatu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama saya akan mengundang Eksekutif Presiden dari Xavier Marks Tokyo Central di Jepang, Pak Albert Pramono. Tapi sebelumnya kita akan melihat dari profil Mr. Albert Pramono. Baik, ini dia Mr. Albert Pramono, Eksekutif Presiden dari Xavier Marks Tokyo Central yang juga co-founder dari Akosa Design dan Build Studio. Silakan maju ke depan Bapak Albert Pramono, kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Albert Pramono. Narasumber kita yang kedua adalah Miss Steffi Lee. Sebagai Eksekutif Presiden dari Xavier Marks Well Estate dan ini dia profil beliau. Silakan maju ke depan juga, berikan tepuk tangan. Saya undang juga kembali ke depan Presiden dan Director Xavier Marks Indonesia, Bapak Daniel Sunyoto. And last but not least, Co-founder CEO dari Indonesia Property Watch, Mr. Ali Tranghanda. Silakan Pak. Baik, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Bapak Ibu. Yang di sini kita mau tahu bagaimana sih perjalanan, bagaimana sampai Xavier Marks bisa berekspansi ke dua negara yang baru ini. Mungkin saya mulai dulu dari Mr. Albert Pramono, ya. Gimana nih ceritanya ini? Kenapa kok bisa akhirnya memutuskan membuka Xavier Marks di Tokyo, Jepang? Awal ceritanya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya cukup menarik ya. Kita sendiri pas awal masuk ke Jepang karena kita sendiri memulai bangun di Jepang di situ dan sebenarnya udah melayani klien-klien luar negeri dari Hong Kong, dari Prancis dan juga ada yang dari Indonesia juga. Nah, dari situ melihat peluang yang cukup besar, terutama di market properti yang memang bisa diubah jadi untuk bisnis seperti Airbnb di situ dan karena kita sendiri ngelihat marketnya bagus, kita juga practice our own. Jadi kita juga testing dengan kita buat sendiri, mencari properti sendiri dan mungkin nanti bisa ditunjukin ya di sana our office Xavier Marks Tokyo Central itu akan menjadi the living example juga di situ dan memang karena market Jepang mungkin karena bahasanya beda ya. Jangan banyak orang nggak tahu, tapi banyak banget sih yang cukup menarik di Jepang itu sendiri sih. Jadi awal mulanya Mr. Albert Pramono waktu itu agents atau apa waktu itu main bisnisnya di Jepang? Kita di design and build, seperti tadi kan dituliskan juga di Akosa untuk design and build dan memang awal mulanya di sana. Design and build ya? Design and build. Dan bukan hanya sekedar teori mau menjual tapi Pak Albert juga di sana pelaku dan benar-benar nyoba invest sendiri, rebuild sendiri dan merasakan juga bagaimana perkembangan investasi di sana ya. Betul, itu yang sebenarnya cukup menarik banget sih ya. Kalau mungkin boleh bahas sedikit tentang Tokyo especially. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Jepang itu fourth largest economy in the world. Fourth largest economy in the world. Di situ. Dan bisnis properti itu sangat major di Jepang dan umurnya udah puluhan tahun di sana dengan standar yang sangat tinggi. Jadi properti itu sangat dijaga sama pemerintahnya juga sehingga property price is very stable. Jadi pas pertama nyicipin itu
kerasa wah ini kayaknya seru nih, bisa kita tawarin juga ke orang-orang Indonesia yang untuk tertarik untuk diversifikasi di situ. Nggak cuma seru tapi emang kerasa cuannya Pak ya. Cuan maksimal banget. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang peluang investment, especially real estate in Japan, saya kepingin tahu dulu sih, penasaran ya. Kan perusahaan Bapak udah ada di Jepang nih sebelumnya kan? Betul. Sampai sekarang masih beroperasi kan? Betul. Nah, kenapa pada waktu Mr. Albert decide untuk membuka sebuah real estate agency, why did you choose Indonesian brand over probably Japanese brand or other international brand? And especially why Xavier Marks? Oke, jadi di luar dari bisnis sendiri ya Pak. Jadi saya sendiri udah praktis in property business udah few years juga. Mungkin dari 2019 ya mungkin Pak. Dan salah satu pertama kali tahun 2019 itu beli ruko di daerah Serpong lah di situ. Di Indonesia? Di Indonesia, Serpong. di Serpong. Dan yang waktu itu benar-benar sangat passionate membantu kita Xavier Marks. Nah, di situ, sudah itu awal waktu mula itu saya kenal dengan Xavier Marks di situ. dari salah satu agent dari Dari Xavier satu Marks? agent, dan I feel spiritnya beda ya di situ. Dan selain itu juga karena kita kan orang Indonesia ya Pak ya. Pas kita di Jepang ini kita ngelihat opportunity bagus banget buat orang Indonesia. Karena pertama price, banyak yang nggak tahu kalau properti di Jepang itu sama affordable-nya beli ruko di Serpong Pak. Oh, I see. Harganya kurang lebih begitu? Kurang lebih, jadi kalau kita bilang seperti kita fokusnya kan di reform ya Pak. Jadi basically second hand property, kalau kita punya tahu database, actually property di Jepang itu bisa, Tokyo ya Pak ya. Itu start from 4 M-an itu bisa dapat Pak. 4 M-an udah dapat yang jenis ruko? Yang jenis second hand. Second hand? Ya, jadi itu bisa kita renovasi, antara dijadikan Airbnb ataupun juga bisa dijadikan bisnis seperti kafe. Atau yang lebih keren lagi Pak, buat tinggal. Jadi kalau pas liburan di Jepang gitu. Kan mahal Pak ke Jepang kan Pak, apalagi ke Tokyo gitu. Jadi kalau di Tokyo sendiri mungkin kita bisa tahu room rate aja kan hotel udah 1,8 sampai 2 juta per malam. Itu dapetnya kecil gitu kan Pak. Kalau punya sendiri kan keren juga ya Pak. Nah selain punya sendiri keren, menghasilkan. Nah mungkin yang ditunjukin di sini nih our very own first property. Ini milik sendiri Pak ya? Milik kita sendiri. Bukan cuma renderan desain dari angan-angan, memang real ya Pak ya? Jadi tadi awalnya mungkin bisa kelihatan ada rumah aslinya. Nah ini ya? This is the property. Ini yang second rumah, hand property di second Tokyo. hand property? Di daerah Asakusa. Dan this is how kita mau renovate the building. Di mana bawahnya jadi cafe dan juga jadi kantornya Xavier Marks. Nanti kalau ke Tokyo boleh mampir, ada di Asakusa. Dan atasnya kita jadi Airbnb. So it's a double income property Pak. Jadi ini asalnya belinya dari properti yang udah lama begitu ya? Betul. Lalu tadi yang tertulis reform, reform artinya direnovate. Renovate, betul. Di freshkin. Nah itu apakah memang peluangnya bagi, terutama kita ngomong international buyer ya, untuk invest di Japan, apakah ini salah satu pilihan yang paling menarik di sana? Betul, jadi kita sendiri memang berfokuskan kepada Tokyo ya Pak. Karena Tokyo memang aja ya? Hanya di Tokyo only. Karena memang Tokyo ini different from the rest of the Japan ya Pak. Mungkin kita sering dengar myth ya, kalau Jepang rumah gratis gitu. Mungkin sering lihat Iya ya. sering dengar ya, beberapa tahun kan? terakhir ada rumah tua gratis dibagi-bagi pemerintah Jepang gitu ya? Betul, jadi itu memang properti yang daerahnya jauh-jauh dan emang daerahnya udah mau mati. Jadi pemerintah Jepang campaigning itu biar orang-orang ada lagi orangnya di situ. Oh gitu, Ya, jadi betul. daerah yang udah mulai ditinggal sebenarnya tinggal. ya? Okay. Cuman karena Tokyo itu orang Jepang juga maunya tinggal di Tokyo. Jadi it's hidden gem lah Pak, benar-benar kayak very prospektif di situ. Jadi, jauh lebih prospek di Tokyo jauh lebih kotanya. prospektif di Tokyo, dan selain itu property gain juga bagus. Mungkin satu hal, wah ngomongin angka nih Pak ya. Kalau angka pasti langsung seru ya. Kayak Nah itu Pak, kalau ya. kalian bilang memang lebih prospektif Tokyo, seberapa prospektif Pak? Kita mau data nih Pak. Boleh, kita data ya Pak, Ya. kita pakai study case. Oke, case tadi lah. Study case ya. property kita Oke. sendiri yang menjadi study case di Tokyo, kita get it ya mungkin sekitar 45-50 juta yen ya Pak di sana. 45-50 juta yen. Betul. Itu waktu akuisisinya, Itu waktu belinya ya? baru kira-kira bulan Februari kemarin. Tahun ini? Tahun ini Pak. Oke. Dan at this moment property gain memang udah di angka sekitar 60 juta yen. 60 juta yen. Betul. Itu kalau dirupiahin berapa tuh Pak? Sekitar 7M lah Pak. 7M. Jadi awalnya Februari kemarin beli di angka kurang lebih 5M-an berarti ya? 5M-an, betul. Hari ini Di sekitar- bulan 10 sudah 7M. hanya dalam 8 bulan. 8 bulan. Karena memang Tokyo itu pertama orang Jepang suka,
Dan kedua juga turisnya banyak Pak. Oh, Jepang I itu see. salah satu, Tokyo adalah salah satu kota paling banyak turis di dunia juga. Kalau boleh dibilang Jepang sendiri secara rate, secara jumlah turis tahun ini aja, itu udah mencapai 35 juta turis. Inbound tourism Inbound turis, dari international, luar ya, international. betul di situ. Nah tapi yang paling menarik sebenarnya di Jepang Pak, bukan cuma property gain ya. Memang kalau property gain di Jepang itu kita nggak boleh jual within 5 years lah. Taxnya tinggi kalau kita mau jual. Oh, kita udah beli, dalam 5 tahun ke depan kita nggak boleh jual. Boleh tapi taxnya tinggi Pak, property Oh, gainnya kalau di situ. tax. Kalau setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun lebih rendah. Tujuannya satu Pak, the government protect the price. Sehingga akhirnya property itu stable, nggak ada bubble Pak di sana. I see. Dan itu yang menarik saat itu harganya oke, nggak ada bubble, dan Airbnb comes in Pak. Dengan property gain secara dari penjualan Airbnb Pak. Kalau kita cuma monthly rental itu bisa di 5-7%. Wow, 5-7% ya? Dan kalau Airbnb Pak, itu bisa sampai di angka 7-12%. Oh, lebih tinggi lagi? That's even crazier Pak. Jadi bisa dibilang di mana lagi kita bisa dapetin properti dengan return yang lebih cepat. Akhirnya kita juga nggak mau jual kan Pak. It's a passive income by itself di situ. Nah jadi kita ngelihat itu, apalagi kan kita ngelihat Indonesia eager untuk diversifikasi ya Pak di masa ini. Teman-teman juga banyak yang mau diversifikasi. Ya let's open it with Xavier Max di situ. Jadi selain dia punya kenaikan dari investment yang luar biasa dari capital gain-nya, terbukti dalam 8 bulan aja milik Pak Albert sendiri sudah naik signifikan itu ya. Belum lagi masih ada income dari rental yield-nya yang sangat tinggi. Betul. Dan mungkin masih dapat profit lagi dari kenaikan harga currency-nya kali ya. Nah kalau currency sebenarnya sekarang is the best time to invest sih Pak. It's the best time to invest. Lagi rendah banget. Lagi rendah banget ya. Per hari ini 109 yen, 1 yen itu 109 rupiah. Wah ini Jadi it's very good Pak. peluang yang luar biasa lagi ya. Nah saya mau tanya satu hal deh. Kalau kita ngomong ke investor ya. Kita juga merasakan lah di Indonesia ya. Bagaimana politik instability itu pengaruh banget ke harga. Di market apapun termasuk real estate pastinya. Nah kita kan tahu, kita nggak mau bilang selalu negara tetangga jauh lebih baik. Tapi memang nyata fakta terbukti Japan kan cukup stabil ya. Bagaimana itu Betul. juga mempengaruhi dari sisi investor? Betul Pak, jadi memang protectionism dari harga sendiri ya Pak. Karena ada rules and regulation dari harga nggak boleh jual cepet-cepet. Terus juga ada zoning Pak, kayak di Tokyo ini kita juga campaigning Airbnb kan Pak. Sebenarnya direnovate jadi Airbnb tetap dengan kultur lokal yang kita jaga ya Pak. Nggak sembarangan juga. Bisa dibilang memang cuma 4 distrik lah di Tokyo yang boleh Airbnb di situ. Dan akhirnya stabil Pak, nggak semuanya terjaga. Kalau kita bilang kan mungkin kayak contoh Bali, kita satu buka semua buka di situ. Iya. Nah di Jepang nggak semua, di satu daerah yang sama pun nggak semuanya boleh jadi Airbnb. Jadi ada yang sangat ketat. Nah security itu tuh penting sekali sih Pak. Apalagi kalau saya sih jujur nggak ngelihat dari cycle naik turun ya Pak. Jadi it's a good investment portfolio. Jadi government-nya sendiri dengan sadar membuat aturan bagaimana investor ini terprotek ya Pak ya. Betul. Salah satunya tadi beli properti 5 tahun jangan dijual dulu. Kalau dijual sebelum 5 tahun pajaknya tinggi nih. Itu untuk menjaga orang yang goreng-goreng harga gitu ya kali kalau di Indonesia. Betul. Ya. Jadi spekulan-spekulan berkurang, memang benar-benar ini investor yang real investor jangka panjang sehingga harga di Jepang sendiri cukup bagus ya Pak ya. Betul. Belum lagi ada aturan-aturan lain, hanya beberapa distrik yang boleh di Airbnb-kan itu menjaga iklim investasinya semakin aman ya, secure in term of investmentnya. Oke, thank you lah, tepuk tangan dah Pak Albert, luar biasa ya. Ternyata Jepang segitunya ya. Nah saya mau beralih dulu ke Miss Steffi Lee nih, halo. Halo. First of all congratulations. Thank you. Oke, nah ini pertanyaan yang sama mungkin ya, saya penasaran. How did you come about Xavier Max? And why Xavier Max? Kita kan tahu ya banyak brand-brand real estate internasional yang sudah melegenda lah dari US, dari Australia dan sebagainya. Kenapa pada waktu buka kok Xavier Max gitu? Okay, I think satu karena being an Indonesian myself, jadi I'm very proud that I can bring Indonesian brand to international stage. I think that's number one. You know. Tepuk tangan dulu dong. The pride.
of Indonesian ya, dibawa ke Ya. internasional. Walaupun saya tinggal di Malaysia udah lama ya, tapi Dari tahun berapa tuh? 98 ya. 98 udah di Iya, Malaysia? Betul. Oh, Oke. Jadi it's apa ya? Walaupun udah lama di Malaysia, tapi Indonesia is our home country kan, kita punya Still kita in your punya blood. negara ya. Jadi untuk membawa home ground Indonesian brand, real Indonesian brand ke Malaysia itu it's a proud for me that we can showcase to in internationally. Ya, tapi untuk bagiku sendiri sangat bangga sekali bisa bawa ke Malaysia. Ya. Dan strateginya memang untuk menghubungkan investor di Indonesia untuk bisa mengetahui bagaimana caranya untuk bisa mendiversifikasi investment mereka di Malaysia. Ya. Diversifikasi untuk investmentnya ya? Yes. Karena sebagai orang Indonesia, banyak sekali orang Indonesia yang mendiversifikasikan aset mereka di luar negeri. Salah satunya memang yang sangat populer sekarang itu adalah Malaysia. Malaysia. Ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya atau mereka tidak familiar dengan legalitas di Malaysia seperti apa. Dan disitulah kita ada. Ya, kita ada untuk membantu investor Indonesia. Untuk beli di sana. Betul. Nah sebentar nih, yang saya penasaran lagi. Tadi kan mau membawa Indonesian brand ke sana, ada sebuah pride gitu ya. Tapi Indonesian brand nggak cuma Xavier Max dong. Kenapa Xavier Max nih? Kenapa Daniel? Kenapa Daniel? Emang ini udah kenal lama? Emang saudaranya gitu? Enggak. So who Karena- approach who? Miss Steffi approach Xavier Max atau Xavier Max yang approach Miss Steffi? Oke, setelah COVID memang itu pada saatnya saya memutuskan untuk membuka market Indonesia. Oh, Ya. sebelumnya memang fokus in Malaysian market? Yes. Sebelumnya memang di Malaysia, tapi Malaysia itu very popular with investor dari Hong Kong, China, Taiwan, Japan. Jadi orang Indonesia masih belum tahu, masih buta about Malaysia. Karena mereka lebih populernya lebih ke Singapura mungkin ya pada Singapura, ya. sebelum ini. Ya. Ya. Nah setelah COVID saya melihat, Indonesia has a lot of potential. You know, why not coba kita grow Indonesia market and help Indonesian investors to know better about Malaysia, how to invest in Malaysia. Ya, so pada saat itu memang saya suka ke Jakarta bolak-balik dan memang juga mencari real estate agency yang bisa membantu kita di Malaysia untuk menjual properti Malaysia gitu ya. Dan akhirnya memang saya ketemu sama Xavier Max K Realty. Oke, Green Lake. Yes. Pak Irfan sama Bu Iya, Mary ya. iya. Weh. Dan kita bekerja sama udah hampir 2 tahun dan saya merasa chemistry-nya ada and the support system in Xavier Max is very good. Ya, amazing menurut aku. Jadi I think that's the strong reason kenapa Xavier Max. Oke, I see now. Dan kenapa juga we don't go with IPA, International Property Agency. Menurut saya ya, nggak sebagus Xavier Max. I see. Wah, tepuk tangan nih buat Xavier Max sekali lagi dong kayak gitu. Nah, I want to know more. Yang tadinya Miss Steffi kan focusing on the Malaysian market. Yes. Sekarang and you decided to go over Indonesia untuk itu tadi kan? Correct. Ya, tapi emangnya ada peluang apa? Kenapa? Let's say kan selama ini investor dari Indonesia yang mau invest real estate di luar negeri yang populer nomor 1 Singapura karena familiarity. Yes. Yang kedua mungkin Australia in the last maybe a decade or two. Kenapa Malaysia menarik dan apa kelebihan Malaysia in terms of real estate investment compared to those two? Okay, I think in overall, why Malaysia now become menurut aku ya Southeast Asia property gems, karena memang lokasinya satu. Malaysia itu lokasinya very strategic, juga free of natural disaster. Jadi kalau bisa dipelajarin ya,
Malaysia tidak pernah. Sebentar ada ini nyenggol Jepang natural- dikit kayaknya ini. Free of natural disaster. Nggak gitu ya Pak Albert ya? Nggak gitu. Jadi this is what is known tentang Malaysia, yang maybe orang Indonesia nggak tahu, you know. Dan Ya. itu satu tentang negara itu sendiri. Tapi di mata investor, kenapa Malaysia menarik? Kalau untuk di real estate ya, kita sekarang fokus untuk real estate market. Malaysia itu very friendly with foreigners, investors. Ya. In what terms? Yes, in what terms? Contoh, foreigner bisa punya properti di Malaysia dengan status hak milik. Oh, nggak semua negara bisa ya? International. Yes. Dan di Malaysia itu tidak membedakan antara warga negara asing dan juga lokal warga negara mereka sendiri. Jadi cara pembayaran, legalitas, harga itu semua sama. Nah ini yang menarik ya, kalau tidak membedakan, karena saya sendiri mengikuti ya untuk real estate di negara-negara tetangga, Singapura, Australia, untuk international buyers, they have special tax additional. Jadi Yes. yang lokal punya, yang warga negara mereka, untuk pajak belinya sekian, untuk investor tambahin tuh. Yang gila lagi kalau nggak salah Singapura udah sampai puluhan persen kan untuk. 60 ya, Iya. 60. Nah ini kan bagi investor, dia beli nih. Orang lokal Singaporean beli sama-sama $1 juta ya. Kan dia udah kalah start hitungannya ya. Kalau di Malaysia disamain berarti ya? No, kalau di Malaysia tidak ada pajak jual, tidak ada pajak beli. Tidak ada that's pajak the jual? beauty of it. Yes. Oh, wow. Yes, jadi untuk warga negara asing mau punya properti di Malaysia memang tidak ada pajak jual, tidak ada pajak beli. Dan ini sama, warga negara asing tidak ada, warga negara lokal juga tidak ada. Oh I see, nggak ada Ya. bedanya sama sekali. Jadi tidak ada. Ya. Jadi yang memang ada di Malaysia itu adalah pajak waktu pindah nama balik. Oh, oke. Ya. Ya. Dan juga pajak yang waktu kita mau menjual properti kita lagi. That's it. Oke. Ya. Jadi nggak ada tambahan untuk foreign investor at all. No, kecuali sorry ya, saya juga harus ralat. Kecuali misalnya contoh di Johor. Johor memang ada foreign levy. Oke. Ya, tapi very minimal, only 3%. So it's not like enggak 10%, enggak 20%, enggak 30%, enggak sampai 60%, very minimal. But in certain state only, certain city. Tapi kalau di Kuala Lumpur, contoh the capital city of Malaysia, no. Oke, itu dari sisi regulasinya ya. Now investor want to know more. Peluangnya apa di sana? Kalau tadi Mr. Albert explain itu reform properties itu menarik banget, di Airbnb-in returnnya luar biasa gede. Nah kalau di Malaysia peluang apa nih untuk investor Indonesia? Generally untuk investors, they love Malaysia property karena capital appreciation yang stable dan juga stability of rental income. Stability of rental income. Yes. Jadi rental income-nya memang dari 3 sampai ada yang up to 15 depending on project, depending on location. Ya, tapi memang kalau untuk investor yang suka flip ya, maksudnya saya beli tahu-tahu Flip jual. 3 bulan lagi saya mau jual. Malaysia is not the destination they should choose. No. Ya. Lebih ke steady return of investment. Correct, yes. Malaysia itu lebih ke very long term, mid to long term investment menurut saya, and very safe. I think that's one thing that investors also wants to know, apakah aman? Ya. And I can assure you, Malaysia investment is very safe. Ya, itu satu. Itu yang mungkin investor itu kenapa saya pilih Malaysia ya, karena aman. I see. Ya, Oke. I think that's one reason, one strong reason. Ya, mungkin juga yang saya dengar itu ini nggak sih, normally properti di Malaysia kalau international buyer beli ada kemudahan kayak bonus gitu ya untuk masalah imigrasinya ya dengan MM2H Oke. dan sebagainya. Yes, itu adalah MM2H itu adalah program dari Malaysia government untuk warga negara asing yang mau mempunyai long term visa.
Oke. Yes, but if just just normal investors, they don't require long-term visa, nggak mau tinggal di Malaysia, tidak perlu MM2H karena Oke. it's two separate separate things. channel ya. Oke, nah ini dia ya teman-teman. Kalau yang saya lihat untuk seorang investor itu apalagi yang seasoned investor itu akan sangat berhati-hati untuk menginvestasikan uang mereka ke something they don't really understand. Correct. Nah, dengan kehadiran Xavier Marks di Tokyo Central, di Malaysia, kita punya experts yang sangat-sangat paham tentang know-how, tentang investment, growth-nya, cara mainnya gimana supaya cuan dan sebagainya di sana yang juga sebenarnya secara bahasa juga masih bisa mengerti ya. Kalau investor kita tiba-tiba datang aja gitu ke Malaysia atau ke Jepang, mungkin mereka terkendala bahasa dan trust issue dan sebagainya ya. Dengan ini benar-benar dapat terbantu gitu ya. Nah, saya mungkin thank you Miss Tevi. Ada mungkin data yang mau ditampilkan? Mungkin satu lagi kali yang mungkin penting bagi orang Indonesia juga tahu, di Malaysia itu tidak ada inheritance tax. So inheritance tax waris. is zero. Yes. Pajak waris nggak ada. Nggak ada. Ya. So that makes orang warga negara asing bilang wow. Oh, ya. Sangat interesting ya. That's really interesting. Karena mungkin ya bagi investor juga, mereka juga berpikir kan untuk mewariskan investmentnya, aset-asetnya ke generasi berikutnya. Malaysia bisa juga jadi salah satu pilihan untuk lebih hemat bagi ahli waris mereka ya. Yeah. I think most importantly as well, I think the price of the property itself is still very affordable. How affordable? Jadi kira-kira about 3 miliar, dari 3 miliar udah bisa punya properti di Malaysia. Di Malaysia ya? Yes. Ini kita ngomong KL, Johor, Penang. Johor. Johor ya? Ya, karena thresholdnya lebih rendah ya. Thresholdnya lebih rendah kalau kita beli properti under special economic zone yang yang sudah ditentukan Udah didesain oleh pemerintah. government ya? Yes. Ya. Nah ini kalau kita ngomong Johor, bentar dikit lagi ya saya ngobrol sama Bu Stevi ini seru nih ya. Kalau kita ngomong Malaysia seru ya. familiarity. Ini kayaknya nyenggol Jepang lagi ya? Enggak ya Pak? Aduh gawat. Gawat saya ya. Nah kalau kita ngomong Johor, ini kan deket banget dari Singapura. Yes. Nyebrang sampai Johor kan? Yes. Dan ini kalau kita lihat tadi starting from 3 miliar ya rupiah ya. Nah ini kita nyebrang, sekarang saya terus terang pernah ke Johor tuh. Kita berdiri di tepinya Johor tuh kan kelihatan tuh gedung-gedung Singapura. Nah gedung-gedung di Singapura itu kita nyebrang tuh ke Woodland ya. Woodland Singapura tuh startingnya udah berapa sekarang? Mungkin 15-20 M kali ya. Dan ini kita nyebrang doang 3 M udah dapat. Yes. Nah opportunity apa tuh untuk investasi? Biasanya properti di Johor kalau di investment kan dibikin apa itu sama investor? Okay. Airbnb juga kah? Yes, Airbnb. Ya, long term rental. Long term rental? Long term rental dan sekarang capital appreciation yang sekarang lagi bagusnya di Johor karena kenapa? Karena government put a lot of efforts on Johor infrastructure. Oh, Ya, oke. dan maybe next year ada nanti RTS Rapid Train System yang udah beroperasi itu akan dari Johor ke Singapura hanya 6 menit aja. 6 menit aja? Yes. Johor ke Singapura? Yes. Itu yes. 2026 udah beroperasi ya? Yes. Jadi ini memberikan potensi, let's say kita mau invest nih ya di Johor ya, kita mau rent. Itu nanti target marketnya yang rent berarti ini ya, yang pekerja-kerja di Singapura tuh ya? Betul, nggak cuman itu doang karena Johor government sendiri, Malaysia government sendiri juga membuka peluang bisnis ya, peluang bisnis untuk manufacturing, data center. Jadi we'll have a lot of expatriate that live in Johor. Jadi kalau ditanya, tapi Johor banyak loh apartemennya, nanti yang tinggal siapa? Ya. Yeah, that's always Itu dia. the question kan kalau bagi investor. Investor. Nah, itulah jadi satu yang kerja di Singapura, yang commute daily, 2 expatriate yang tinggal di Johor sendiri, dan juga orang Singapura. So nowadays ya, mungkin saya nggak ada datanya sekarang, tapi 2 tahun terakhir ini, a lot of Singaporean dia pindah ke Johor. Oh.
Ya. Even Singaporean, they move to Yes, Johor. karena dia juga menyekolahkan anaknya di Johor. Oh gitu. Ya, because Johor have this called Edu City. Jadi semua international school like Raffles International School ada di Johor. So not only peluang dari deket aja di Singapura, karena semua orang tuh pikir Johor, oh it's very close with Singapore, it's very close with Singapore, but they don't think about other thing what makes Johor even Interesting. growing, Yeah, right? growing. Jadi salah satunya adalah selain dekat dengan Singapura, infrastruktur, business ekonomi yang ada di Johor dan juga education. Nah ini teman-teman ya informasi-informasi yang kita nggak akan pernah tahu. Selama ini kita berpikir negara tetangga itu nyekolin anaknya justru ke Singapura. Yes. Tapi sekarang Singaporean sendiri sekolahin anaknya di Johor. Yes. Karena infrastrukturnya yang luar biasa untuk education ya. Yes, betul. Dan memang perkembangan Johor ini baru berkembang di mungkin saya bisa bilang setelah COVID ya. Ya, jadi dari dulu saya juga mungkin tidak terlalu pro Johor untuk investment. Tapi setelah kita lihat market berkembangnya area itu dan juga inisiatif dari government, I think now is a good time to invest. Oke. Ya. Dan satu pertanyaan yang mungkin saya akan tanya ke both Mr. Albert and Miss Steffi. Nah ini tadi kan kita ngomong di Airbnb Pak, apalagi yang di Jepang reform Pak ya, kita renovate. Nah ini investor Indonesia gimana nih? Terus gimana? Saya ngerenovnya gimana? Saya kan nggak tahu kontraktor nih. Gimana? Mungkin yang di Johor juga atau Kuala Lumpur saya invest purely untuk saya sewain. Nanti interiornya gimana? Itu dari Xavier Max, mungkin Bu Steffi dulu ya. Bisa bantu nggak tuh untuk saya pokoknya taunya duitnya berapa, saya invest, sewain deh. Nanti interiornya dulu yang ngatur, bisa nggak? Bisa. So basically this is what we provide. Jadi kita provide a total service for investors. Jadi dari pertama kali mereka menyeleksi properti. Jadi kita juga nggak akan sembarangan kasih properti gitu ya. Kita juga akan pelajari dari profil mereka mau pilihan yang mana sampai ke after service-nya. Jadi contoh tadi untuk Interior renovation. ID ya, untuk ID. Nanti kita akan bantu sampai selesai seperti itu. So we give total solution for investors. Jadi mereka akan feel comfortable. Oh ternyata berinvestasi di luar negeri itu tidak sesusah itu. I think that's what we want to convey to Indonesian investors. So for Indonesian Yeah. investor jangan khawatir ya. From Yeah. A to Z ada semua siapin. Kalau lu mau invest untuk sewa-sewakan, dari Xavier Mas bisa bikin semuanya ready, tinggal tunggu Betul, rental income-nya. betul. Mungkin dari Mr. Albert juga saya mau tanya, ini yang lebih gak bisa dibangin lagi bagi orang Indonesia ya. Saya mau invest reform, renovasi the whole house gitu ya. Gimana caranya? Saya gak familiar kok gitu, gimana? Ya, sama semakin sama Ci Steffi juga kalau di Jepang kita akan bantu end to end di situ. End to end? End to end. Jadi memang kita curate propertinya juga yang punya potensial secara properti gainnya bagus. Juga secara distrik bagus nih. Misalnya memang let's just say karena short term rental kan hanya 4 distrik di Tokyo. Tokyo ada 23 distrik. Selain itu kan bisa monthly rental. Dan juga mungkin satu tadi yang kelupaan nambahin juga tadi di touch soal gempa ya sebenarnya. Jadi properti di Jepang itu ada license untuk earthquake resistance. Selain earthquake resistance juga ada energy efficiency. Jadi kalau mau bangun properti di Tokyo dia memang harus ada itu. Dan itu kita bantu untuk urus semuanya. Semuanya sampai ketentuan requirement dari government Betul, segala macam. di situ. Dan mungkin satu hal mungkin tambahan dikit juga tadi end to end-nya sampai mana. Jadi tadi kita bilang tentang season investor. How about brands? Oke. Itu juga cukup menarik, mungkin satu hal yang bakal menarik karena kata Tokyo itu sangat bergengsi ya. Jadi sekarang udah banyak jadi tren juga dari brand dari Prancis, dari Jerman, ataupun dari US, dan dari Singapura untuk open in Japan, in Tokyo especially. Kayak recently ada satu brand mungkin cukup famous di Singapura namanya Alchemist. Alchemist. Ya itu coffee shop famous, they just open langsung 2 di Shibuya sama di Asakusa. So CB Max Tokyo Central, kita bisa help the process bahkan sampai kenalin ke badan legal untuk start the business segala di situ. Jadi end to end service. Benar-benar lengkap ya, investor enggak pusing-pusing, taunya ada potensi as you promise them and you deliver. Yes. Oke, saya pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita ya.
Mungkin Mr. Albert dulu. Kalau saya punya uang 10 miliar nih ya, saya mau invest di Jepang. Apa yang direkomend nih? What kind of property? Saya dapat gainnya berapa? And how do you see my investment in 5 years? Itu termasuk kalau 10M saya untuk tax, untuk reformnya segala macam ya. Where would you like to recommend me? I would like to recommend sebenarnya ini campaign kita juga ya untuk fokusin daerah East Tokyo. East Tokyo. East Tokyo. Jadi daerah yang lagi sangat berkembang banget. Karena daerah West Tokyo kita mungkin tahu Shibuya, Shinjuku udah mahal banget ya di situ. Oh gitu ya. Dan anak muda Jepang juga merasa hal yang sama. Sehingga East Tokyo ini lagi mulai naik jadi sebuah destinasi juga. Karena ada kuil Asakusa segala di sana kan. Jadi 10 billion. 10 miliar rupiah. Kita sisain masih ya, buat sisain. Gak Masih usah lebih ya? Lebih kok. Kelebihan ya? Kelebihan. Luar biasa ya? Let's just start from 7 ke 8 M. You got already a property, 2 to 3 floors, mungkin 50 square meter, renovated already. Sudah renovate. Renovated. Nah sisa 2 M mungkin kalau buka cafe buat operational lah ya. Oh gitu ya? Di situ ya. And in 5 years, if you have ya ini ya uangnya udah balik ya sebenarnya. Udah balik ya? 5 to 7 years lah kira-kira. Udah BP balik itu Udah ya? BP dan modal habis balik. itu passive income. Luar biasa ya. Oke, same questions untuk Miss Tevi. Malaysia, ada Kuala Lumpur, ada Johor, Penang. Saya punya 10M nih. Where would you recommend me to put it? Saya taruh satu-satu, Kuala Lumpur 1, JB 1. Begitu ya, malah dapat 2 ya? Malah dapat 2 ya? Iya. Kalau tadi Johor kan ini kita dapat return bagus ya. Kalau KL kelebihan? Sama. Untuk KL mungkin juga akan we ride on the rental income. Rental income dulu, nanti baru after maybe 5 years. Karena ada gain tax kan kalau kita mau jual. Nah gain tax after 5 years itu memang very low, only 10%. Oh Ya, iya. jadi kalau iya, mau iya. jual, saya selalu Berarti mirip-mirip sama recommend- Jepang tadi ya? Five ada 5 tahun ketentuan nggak, jangan jual dulu kan kalau nggak mau tax Enggak, tinggi ya? kita boleh jual, tapi dalam 5 tahun itu kalau kita jual, tax kita itu untuk foreigners ya, 30% dari profit. Dari profitnya aja? Yes, Oke. dari profit. Tapi kalau saya jual setelah 6 tahun, cuman 10%. I see, Yes. so a lot less. Jadi mirip-mirip, tadi Jepang juga Iya. gitu ya, mirip-mirip ya. Kalau less than 5 years dijual, pajaknya jauh lebih tinggi Iya. gitu ya kalau sudah ada. Wah ini menarik ya teman-teman, ini sesuatu yang tidak terlalu familiar bagi investor Indonesia, bagi kita semua, meskipun kita juga sudah di dunia real estate juga. Nah mungkin saya akan move on ke Pak Daniel Sunyoto. Nah ini menarik ini Pak, tadi udah jelasin segala macam ya, peluang-peluang investment yang luar biasa di 2 negara ini. Yang saya penasaran nih Pak ya, saya ngikutin Zavermax karena saya juga bagian dari keluarga Zavermax dari pertama didirikan ya Pak, dari 2017. Saya ingat betul Pak Daniel, 2017 Pak Daniel lagi ngobrol, saya ada di situ juga, ke salah satu ada yang tanya, Pak vision Bapak untuk Zavermax apa? Di hari itu aja Pak Daniel sudah bilang, one day we're going international. Saya masih ingat 2017 Pak. Dan dari 2024 sudah terrealisasi nih Pak. Tapi yang saya sangat penasaran Pak, 2024 itu 7 tahun setelah Zavermax didirikan. Going international, luar biasa Pak. Tapi 10 months later, which is today, less than 1 year, Zavermax ekspansi ke 2 negara tambahan. Nah alasannya kenapa itu Pak? Kenapa enggak, oke, Australia nih, it's a challenge right? Pastinya karena kita mau penetrasi market baru ya. Kenapa langsung nih dalam less than 1 year ke punya 3 negara nih? Menurut saya karena memang market opportunity ya. Kita lihat properti sangat dipengaruhi oleh banyak hal tapi kondisi makro. Dan hari ini memang mungkin Malaysia yang udah berjalan lebih dulu dengan Miss Tevi. Bahwa sejak last year waktu kita masih berpartner di dalam penjualan, kita belum menikah menjadi satu brand. Kita bisa melihat bahwa ternyata demand-nya itu oke banget. Dan salah satu yang, saya terus terang seumur hidup belum pernah ke Malaysia baru Januari kemarin. Oh gitu ya? Ya karena ya ada misperception ya, seperti itu. Jadi saya baru ke Malaysia dan saya melihat sendiri bahwa wow, living cost-nya sangat affordable. Dan kemudian medical support-nya juga outstanding. Bahkan beberapa teman di Indonesia pun juga menjadikan Malaysia sebagai mereka punya health destination ya. Seperti itu dan
Dan kita melihat hari ini terkait juga dengan World Uncertainty Index yang sedang terjadi ya, kita berharap ini semua bisa lebih baik ya. Tapi memang World angka Uncertainty Index artinya indeks ketidakpastian ya Pak? betul, Ketidakpastian dalam hal apa? ketidakpastian di Indonesia hari ini mungkin hari ini sedang mencapai titik yang cukup tinggi, 1,1 angkanya. Dari seluruh negara di Asia Tenggara, Indonesia yang paling tinggi angka ketidakpastiannya, yang mungkin mempengaruhi beberapa investor untuk berinvestasi, ya. Tapi kita melihat bahwa hari ini kita punya Australia, kita punya Malaysia, kita punya Japan, 3 negara yang politically very stable dan 3 negara yang memang menjadi salah satu main destination-nya orang Indonesia ke sana. Seperti itu. Dan inilah yang saya pikir why not. Dan memang saya rasa ini juga mungkin sebuah jalan Tuhan juga ya. Karena pada saat pertemuan kami dengan Pak Albert, saya belum pernah kenal Pak Albert sebelumnya. Betul ya? Sama sekali Pak ya? Sama sekali ya, tiba-tiba out of nowhere beliau DM saya, kita ngopi di PI waktu di Grand Indo ya Pak ya, kita ngopi, he came up with the idea untuk mulai buka market di Tokyo. Itu pun mohon maaf waktu itu 1 bulan pertama itu saya agak mengabaikan waktu itu, karena saya berpikir buka market di Jepang saja nggak bisa ngomong Jepang ya kan, saya pikir seperti itu. Tapi kemudian pada saat bertemu kedua kalinya kita menjadi semakin clear bahwa market Jepang ini sangat affordable untuk investor di Indonesia, dan ternyata memang orang Indonesia ke Jepang itu bisa setahun bisa berkali-kali. Iya, kayaknya lagi Bisa ngetren banget ya. berkali-kali. Nah kalau ini memang, dan mungkin tidak banyak orang Indonesia yang tahu bahwa mereka itu bisa memiliki peluang sampai sejauh itu. Ya kalau Malaysia jangan ditanya ya, ini kita udah jalan bersama, ini kalau nggak ada closingan nggak mungkin Bu Stevi merapat ya kan. Ya tapi di dalam perjalanan sekian lama dengan Bu Stevi as our Malaysian partner, terjadilah sebuah transaksi-transaksi yang beruntun, dan kemudian juga bisa dilihat bahwa pada saat Xavier Max mulai sounding that we are going to open our next branch di Malaysia, ternyata makin kenceng ya anginnya ya, makin banyak peminatnya. Seperti itu. Saya rasa pernikahan antara Xavier Max di Tokyo, partner kami di Malaysia, ini membawa sebuah angin segar di mana properti dari overseas, tapi kami bisa menjual dengan pendekatan kepada orang-orang Indonesia dengan lebih intim, dengan lebih approachable. Menurut saya seperti itu. Nah ini interesting sekali pemilihan katanya pernikahan Mbak ya. Karena memang as we all know, memilih partner bisnis itu just as complicated, nggak semudah itu. Sama dengan kita memilih pasangan hidup begitu ya. Betul. Nah, what did you see in them sehingga you decided they are the right partners untuk respective countries ya? Karena saya yakin kan tadi backgroundnya udah tahu nih, mereka kan bukan orang kemarin sore nih, dan mereka bukan orang yang Indonesia tiba-tiba punya ide, buka di Jepang karena mereka kayak Pak Albert udah dari tahun berapa Pak di Jepang? Bolak-balik terus ya, Bu Stevi dari tahun 98. Nah, what did you see in them? So you decided they're the right partners. I think insting ya, perkenalan saya dengan Pak Albert, kita sering ketemu dan kita semakin bicara, the chemistry is there, dan saya bisa melihat bahwa Pak Albert dan his partner Mr. Ichi Yamada ya, our partner in Japan, beliau adalah warga negara Jepang asli yang sudah fully licensed juga di sana. Dan kita pada saat bertemu beberapa kali, kita merasa bahwa kita punya spirit yang sama. Ya kita punya spirit yang sama, dan kita mau edukasi Indonesian market bahwa ini loh di Jepang ada sebuah opportunity yang bagus. Waktu saya dengan Bu Stevi, mungkin saya tidak banyak in charge di all the projects that she brought to Indonesia. Ya karena mungkin Xavier Max K yang lebih banyak. Tapi pada saat kami datang ke KL and we get along, we're like a family already ya, dalam waktu hanya beberapa hari. Dan saya pikir bahwa berpartner dalam level yang lebih dekat itu pasti memberikan benefit dan profit yang jauh lebih baik. Oke, luar biasa. Now, I can see it in your eyes. You're not stopping here, are you? What's the next plan, Pak? Masih dirahasiakan, tapi memang sejak Xavier Max restated Maret kemarin bahwa kita buka market di Australia, dan kemudian tiba-tiba kita dapat partner di Japan and Malaysia, memang bulan depan kami akan bertemu dengan calon partner lagi, tapi saya nggak bisa ngomong ya, yang pasti yang memang ini lebih jauh lagi. Ya, Di negara yang lebih lebih jauh jauh ke arah barat ya, tapi memang saya belum bisa ngomong karena memang belum confirm, tapi memang tiba-tiba saja memang inquiry-nya datang. Ya, inquiry datang
dari negara di Asia Tenggara juga dan juga dari Western countries. Tapi menurut saya itu nanti aja ya. Jadi supaya nanti kita punya materi lagi untuk press conference berikutnya. Betul ya Bapak Ibu para press media. Moga-moga semester depan kita bisa update lagi ya dengan global market yang lebih luas. Pak, ini interesting ya kan Bapak cerita ini berarti mereka yang approach Pak ya? Mereka Kalau yang approach. Pak Denda November kan- kita akan ketemu karena memang mereka yang require. Nah ini sangat menarik karena Bapak akhirnya kan udah ini deal berpartner dengan buka di Australia, Iya. Malaysia, Japan. Iya. Dari percakapan-percakapan ini rangkumannya Pak, what did they see? Kenapa mereka approach Xavier Marks dari Indonesia nih? Kekuatan Xavier Marks ini apa sih Pak? Kenapa mereka approach Xavier Marks? Menurut Bapak ya, apa yang dari percakapan Bapak lah? Menurut saya mungkin karena sistem bisnis kami yang pertama ya, we are not franchise system yang mungkin sudah banyak ada, tapi kami menempatkan diri kami dalam satu kapal dengan mereka as a pure partner. Nah, as a pure partner ini tentunya kami bisa involve di every challenges, every obstacles itu lebih deep. Karena kita akan menghadapi ini bersama-sama as a pure partner. Kedua mungkin menurut saya adalah karena mereka melihat bahwa Xavier Marks di home country-nya itu mungkin punya jaringan yang cukup besar dan itu menjadi sebuah peluang buat mereka untuk bisa melempar barang dalam waktu yang relatif singkat, bisa lebih cepat spread-nya. Nah yang ketiga menurut saya adalah karena adalah Xavier Marks Digital Academy. Ini yang saya lihat kemarin ternyata banyak our overseas partner melihat bahwa di negara-negara tersebut penjualan properti melalui video media konten itu masih sesuatu yang belum biasa. Dan ternyata pertumbuhan Xavier Marks di area video konten sejak 2019 sampai hari ini itu dilihat oleh mereka. Dan sebenarnya itu salah satunya kenapa Pak Albert kontak saya juga karena melihat video konten saya waktu itu. Jadi Iya. menyebar sampai kemana-mana Menyebar Pak ya? sampai kemana-mana Konten-konten kita ya? seperti itu, iya. Nah itu very strong points ya Pak ya. Tapi apakah juga artinya negara-negara tetangga juga melihat Indonesian market ini menjadi satu potensi yang bagus untuk investment di negara mereka Pak? Mereka melihat itu karena sebetulnya beberapa inquiry ini adalah mereka-mereka bukan pemain baru. Mereka adalah para pihak-pihak yang sudah pernah membawa produk tersebut ke Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan mereka sudah mengenal lah peluang dari para investor di Indonesia. Cuman mungkin mereka berpikir bahwa tetap ada barrier. Pada saat mereka datang sebagai partner yang dari luar, dari agensi luar dan sebagainya. Ada kendala di dalam approach-nya, ada kendala di dalam follow up-nya dan sebagainya. Nah pada saat kita bisa menggabungkan culture Indonesia ini dengan foreign investment ini, menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang lebih cepat. Sebenarnya seperti itu. Nah ini yang saya notice pertama ya, karena selain setiap negara ini punya culture yang berbeda, tapi yang berbeda ini juga termasuk business culture, investment culture, yang dengan hadirnya brand asli Indonesia mungkin memudahkan investor untuk trust-nya dulu Pak ya. Bahasanya lebih familiar. Karena kan kita sama-sama tahu pembeli dari Indonesia juga punya kebiasaan dalam beli, dalam investment choice, dalam negotiation strateginya kan beda ya sama orang luar. Mungkin dengan hadirnya brand asli Indonesia ini sangat-sangat bisa membantu mereka Pak ya. Oke, thank you. Saya beralih ke Pak Ali Trangada. Selamat siang Pak. Ya, siang. Pertama kita mau terima kasih dulu Pak dari Xavier Marks terus disupport Pak ya perkembangan kita, perjalanan sama-sama. kita. Pak Ali hadir yang pertama di tahun lalu cabang pertama dari Indonesia Property Watch juga memberikan penghargaan kepada kami. Nah dari kacamata Pak Ali ya, dari kacamata Indonesia Property Watch, bagaimana Pak nih market Indonesia? Apakah it's time for them to invest overseas Pak? Iya. Ya jadi ini luar biasa ya. Tadi malah saya makasih sama Pak Albert sama Ibu Stevi nih. Even saya yang setiap harinya memang berkutat dengan angka, data, jurnal gitu ya. Tadi banyak info-info detail menurut saya sih yang saya juga baru tahu tuh ternyata ya. Jadi gini maksudnya tuh gini. Ternyata tuh kan masalahnya tuh gini. Kita investor tadi Pak Daniel Senyoto juga bilang investor itu sebenarnya di Indonesia itu ada ya. Itu aja kan. Ada pengalaman gini loh Pak, ini menarik itu saya lihat dari percakapan talk show ini. Ada saudara saya itu beli di Singapura ya, ada apartemen ya kemudian. Dia itu
dia datang ke Singapura, dia beli di sana, dia dengan di approach sama local agent lah ya. Tapi setelah itu stop Pak. Ketika ke Indonesia dia lupa tuh dia mau invest, ternyata ada peluang banyak. Jadi ada barrier tadi kan ya. Jadi ternyata demand itu sangat besar loh di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi kalau saya lihat termasuk yang waktu kita ketemu ya Pak Abad ya, saya tanya masalah di Tokyo, di Ibaraki segala macam. Saya nggak dapat informasi di sini gitu kan. Jadi ketika saya mau cari informasi itu kemana gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat nih Xavier Marks ini menjadi posisi strategis nih Makassar ya. Posisi strategis bagaimana menghubungkan investor dari Indonesia untuk beli ke ke kota-kota dunia lah gitu loh. Itu strategis banget. Yang saya tanya masalah detail fiskal, kemudian policy segala macam itu nggak dapat Pak di Indonesia. Ya, even coba kita tanya investor yang udah beli pun di sana kadang-kadang mungkin nggak tahu, nggak sedetail tadi yang saya They dapat have juga. no clue, taunya dia invest Iya, gitu ya. iya. Yang menarik lagi tadi gini, kenapa kemudian waktu pertama kali Indonesian Property Watch juga mengapresiasi, menganugerahkan property record Pak ya. Jadi lokal brand yang go global yang pertama kali, ini saya malah berpikir nih, kok itu kenapa nggak dari dulu ya gitu, gitu ya. Pertama gitu, kenapa nggak dari dulu sih Xavier Marks seperti ini sistemnya. Dan saya juga berpikir lagi, ini kenapa nggak dilakukan oleh agent-agent franchise yang lain. Itu jadi pertanyaan loh Pak. Ya jadi ini mungkin berkat buat Xavier Marks lah ya, ini luar biasa tepuk tangan. Tepuk tangan dia untuk Xavier Marks ya, luar biasa. Iya jadi coba ya, ini kan kita bikin, ini kan properti itu kan kita nggak ngomong 5-10 tahun, ini udah 20 tahun ya, 50 tahun. Tapi ini baru muncul saat ini, tahun-tahun ini kan ini agak menarik, ini fenomena apa gitu ya. Tadi kalau kita lihat lagi, saat ini si investor ini kan dia kalau mau beli invest di properti luar negeri, itu sebetulnya kalau investasi di Indonesia itu sedang bagus-bagusnya, dia mungkin nggak ngelirik tuh ya, udah gue di dalam negeri aja ya. Tapi memang kondisi saat ini pasar Indonesia itu malah sebenarnya di middle up ya, high end properti Indonesia itu agak melambat. Ya kita mesti akui semua ini agak melambat. Melambat itu bukan semata-mata investor yang ada uang. Investor ada uang tapi mereka jenuh. Ya, coba bayangkan ini tren ini kan saya lihat dari 2 tahun lalu. Si investor ini beli 1, 2, 3 properti di Indonesia lah ya. Di Indonesia ya. Di Jabodebek Banten lah khususnya gitu kan yang benchmarknya. Tahun ini mungkin beli 5. Apa dia beli ke 6 lagi? Belum tentu. Ya, masalah capital gain, masalah rental itu kalau kita lihat perhatikan di jurnal-jurnal luar negeri itu bilang bisa sampai 5-6% yield di Indonesia. Bahkan ada yang bilang lebih tinggi dari Malaysia, lebih tinggi dari Jepang. Itu data. By data Pak ya. Ya, tapi kenyataannya kalau kita lihat real lapangan 6% itu kalau terisi. Gitu kan ya. I see. Kalau kita beli apartemen yield rental 6% tapi nggak terisi 0 itu. Ya. Ya itu yang terjadi di lapangan. Atau nggak terisi penuh dalam setahun Pak ya. Iya betul. Jadi itu yang sebetulnya si investor juga harus tahu. Ini yield ini hanya angka-angka aja, tapi kita mesti tahu peta persaingan competition di Indonesia seperti apa. Ternyata memang nggak sebagus itu. Karena investor udah jenuh, dia akan mencoba, apalagi suku bunga juga udah turun sekarang di Indonesia kan. Bi rate deposito juga turun. Jadi nggak mungkin si seorang investor dia akan terima bunga deposito aja, dia pasti nggak mau. Dia pasti akan keluar mencari instrumen investasi yang menarik. Properti salah satu yang menjadi portofolio para investor besar lah ya kan. Nah, tapi ketika dia mau keluar, ada beberapa pertimbangan yang menurut saya ini pasti semua investor akan lakukan pertimbangan lah. Tadi sebenarnya semua udah lengkap tadi sebetulnya. Saya hanya rangkum aja. Yang pertama tadi masalah healthy marketnya. Marketnya itu stable. Stabil dalam arti terus meningkat ya. Ada strong demand lah di sana. Tadi Tokyo ya. Tokyo betul pas saya beberapa tahun waktu saya ke Jepang pun, setiap kali ke Jepang 2 juta, ya 2 juta lah minimal ya di Airbnb kan 1 kamar gitu kan. Kalau di hotel kecil Airbnb itu agak besar juga, nggak bisa dapat 2 juta Pak, 4 juta gitu, 4 juta 5 juta gitu. Income-nya rentalnya cukup bagus ya. Terakhir juga data saya lihat tuh dari Japan Real Estate Institute.
Bahkan tahun ini dia bisa hit 10% Pak, capital yield year on year. Wow, 10%. Ya 10, sekian gitu. Datanya ada nggak? Ini ada ya. Jadi itu sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi belum lagi kalau kita lihat tadi dari politikalnya bagus dan destinasi Jepang itu kan enggak musiman ya. Artinya enggak, tahun ini bagus ya turis Jepang, besok enggak. Ternyata sepanjang tahun dalam beberapa tahun ini mungkin dari dulu juga tourism Jepang ini luar biasa. Itu yang bisa mengenerate income kan gitu kan. Jadi ketika kita invest satu kota kita lihat nih ini basis ekonominya apa? Ada tourismnya bagus, marketnya juga bagus, demand-nya bagus, stable segala macam itu kan satu poin. Ini kayak fundamentalnya nih Pak. Fundamentalnya betul. Dan yang kedua tadi sebetulnya kalau kita lihat bagaimana si kota ini, si negara ini bisa memberikan foreign buyers friendly lah. Jadi dia betul-betul ke si investor asing itu dia betul-betul ada satu insentif ya. Tadi juga dari Malaysia ada ya. Mestinya malah bukan buat investor asing aja. Semua itu bagus dibandingkan dengan Indonesia. Memang Indonesia itu masalahnya itu di pajak sih Pak. Ya, kita itu selalu masalahnya pajak ya. Tadi ada masalah nggak ada pajak, macam nggak ada pajak waris segala macam. Itu yang membuat policy segala macam. Itu yang menurut dua faktor utama itu yang menurut saya investor harusnya nggak mungkin nggak tertarik deh. Ya. Ini Pak ya yang di. Iya ini tadi ya ini kan ada masalah. Kita mungkin bisa berdiskusi banyak faktornya. Tapi kalau kita lihat itu ada healthy market sama foreign buyer friendly itu yang poinnya penting. Di situ akan turunan-turunannya lah ya. Jadi apa yang dilakukan Xavier Marks itu tadi saya bilang strategi bagaimana mengumpulkan investor-investor ini dengan kota-kota dengan investment wise seperti itu. Itu belum ada, gitu ya. Jadi sampai saat ini kalau itu tuh blessing lah, ini luar biasa lah, ini perjalanannya biasa gitu Pak, kalau satu pintu terbuka itu banyak pintu terbuka itu ya. Ya kan, ini kan pintunya udah terbuka satu, Sydney, dalam berapa bulan tuh Pak? Belum 10 bulan ya? Belum 10 setahun. bulan. Langsung Tokyo, langsung KL, Kuala Lumpur. Nah dan itu kan tadi terjadinya kan gitu aja Pak. Ya nggak ada ada satu timeline house ini enggak kan tiba-tiba ngalir gitu aja. Itu blessing buat Xavier Marks menurut saya. Dan itu tidak pernah tadi saya nggak bisa pikir kenapa itu tidak terpikirkan oleh agent-agent lain, itu yang saya bingung Pak ya kan. Dan itu hanya Xavier Marks yang luar biasa. Atau tingkat PD-nya mungkin Pak, saya mau ke luar negeri. Iya karena tadi selain sistemnya beda, dia bukan franchise ya. Dan saya kan dengan terlibat juga dengan timnya ya, itu seperti keluarga ya. Itu membuat nyaman juga, apalagi itu bisa kita mengedukasinya bisa lewat tadi digital marketing, ada akademi, itu yang membuat sampai ide-ide itu komunikasi itu sampai ke luar gitu ya. Saya nggak tahu nih kayak Pak Albert dapat informasi Xavier Marks dari mana? IG itu Pak. Dari IG-nya Pak Daniel. Ya. Iya kan itu kan jadi luar biasa tarikannya kan. Jadi Xavier bukan dinosaurus Pak. Dinosaurus jualannya gede gitu kan, udah gitu abis. Ini bukan, ya. Ini malah sebetulnya the future of relationship agent yang seperti ini gitu loh. Oke, luar biasa ya. Nah Pak, saya yang penasaran nih kalau kita ngomong tadi dari sisi investmentnya Pak ya. Tadi Pak Ali kan ada nyebut nih di Indonesia on paper dijanjikan ini ya. Return on investment di properti mungkin rental yield bisa 5% whatever, tapi di lapangannya is the demand there, gitu kan Pak ya. Nah kalau kita ngomong capital gain Pak, kan kita 10 tahun terakhir ini mengalami Pak yang namanya COVID lah, harga udah mulai naik dikit, turun lagi, merambat naik dikit, lalu ada politik instability yang bikin harga ini goyang lagi dan sebagainya. Kalau Pak Ali lihat ya, ini saran untuk investor Indonesia nih sebenarnya mereka pasti mau memaksimalkan return mereka kan Pak ya. Pilihan luar ini bagaimana Pak? Iya, pasar Indonesia itu sejak COVID ya, bukan sejak COVID, malah sejak 2012 itu belum naik-naik sebetulnya Pak. Sebenarnya ya, kalau kita 2012 saya beli properti 10M, hari ini ya, kurang lebih sama ya? Berapa tahun? 13 tahun ya Pak ya? 13 tahun tuh belum naik-naik, mau naik lagi jatuh lagi naik. Itu belum naik-naik gitu ya. Jadi si investor ini pun banyak yang saat ini kecewa Pak. Ada yang beberapa wilayah, saya bukan menjelek-jelekan Indonesia ya, artinya ada saatnya memang siklus ini kita mesti hadapi di Indonesia. Sebagai untuk investor yang wise, dia berpikir nggak hanya Indonesia, dia harus mendiversifikasi ini ke
properti-properti di luar sebagai salah satu portofolio buat Berarti untuk seimbang. diversifikasi itu jangan Indonesia doang. Iya, Maksudnya ya. betul, Tetap. betul. Karena itu tiap kota kan punya country, punya risk juga, resiko ya. Jadi banyak banyak investor yang udah beli, tapi ternyata latah, dia ikut-ikutan beli, tapi pasarnya itu nggak sehat. Pasarnya nggak sehat artinya banyak lokasi-lokasi, saya mungkin nggak state di sini ya, banyak lokasi-lokasi yang overvalue, tapi dia beli juga, Oke. ya. Itu tuh banyak yang investor seperti itu. Gini lah kurang lebih deh. Waktu pas 2009-2012, misalkan saya beli harga 2,5 gitu ya, 2,5 miliar. 2 tahunnya kemudian harga yang sama 2,5 miliar kurang lebih tipikal ya. Pengembang kan selalu kan naik lagi, seneng kan. Kadang-kadang si investor, oh bagus ya, harganya jadi 3,7 2 tahun kemudian. Oh seneng dong. Ini kan luar biasa, berapa tuh? Kurang lebih berapa ya? Luar biasa lah gitu ya. 3,7. Tapi yang menariknya itu ketika si investor ada yang beli di 3,7, besoknya dia jual, ternyata harga secondary enggak 3,7. Nah itu yang kenapa tadi saya bilang di Tokyo, ya khususnya di Tokyo tadi ya, itu government-nya itu lebih protect ya. Jadi enggak apa sih namanya itu, enggak membiarkan. Jadi pasar itu ya bersaing semaunya lah, enggak. Ketika satu government memprotek, itu artinya harganya akan stabil, cenderung meningkat gitu ya. Di Indonesia tadi 3,7, dia beli, investor masih beli di 3,7, besoknya dia jual 3,2 Pak. Kenapa? Karena overvalue. Overvalue ya. Ya, overvalue itu kan terjadi kalau pasokannya ada tapi demand-nya enggak ada. I see. Kalau yang Tokyo ini kebalik nih. Tokyo sama Johor tadi kebalik juga. Ini demand-nya udah kuat. Demand-nya udah kuat, jadi ketika ada supply yang terbatas dan itu diprotek sama government, nggak usah semaunya, itu membuat si propertinya akan bernilai. Iya. Dia nggak akan turun Pak. Nah itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Meskipun saya yakin itu akan jadi equilibrium, akan seimbang lagi nantinya ya. Tapi dalam kondisi saat ini tadi dengan kondisi properti yang menurut saya tidak terlalu wise untuk diinvest gitu. Tokyo, Johor tadi juga ada Ibu Stevi ceritakan ini luar biasa juga. Johor tuh 6 menit dari sana kan. Ya tadi harusnya itu menjadi pilihan luar biasa. Pilihan luar biasa Pak ya. Iya. Mungkin kalau kita bisa bilang investment real estate di Indonesia still a choice. Iya. Tapi maybe the investor has to start expanding Ya. ini ya type-nya dari betul. portfolionya dia Nah ya. yang penting memang jadi challenging bagi Safir Max bagaimana informasi, Safir Max sudah ada di KL, ada di Malaysia, udah ada di Tokyo, bagaimana ini mengedukasikan sampai message-nya itu ke si investor. Ya kadang-kadang tuh oke, kita buka tapi kita lupa nih, investor ini banyak gitu Pak ya, tapi nggak nyampe message-nya nih. Coba kalau investor semua di sini Pak, ini beli semua nih Pak pasti Pak. Ya kan, itu benar kan, ini menarik, jangan kan tadi investor yang murni, saya aja investor yang ya kecil-kecilan tuh, ini saya tertarik Pak. Apalagi investor yang gajah-gajah gitu, wah luar biasa. Bagaimana Safir Max ini dengan perjalanan luar biasa, ekspansi yang cepat juga, progresif, ini bisa sampailah message-nya ke para investor ini melalui media-media juga teman-teman semua. Sampaikan message ini kalau Safir Max ini mempunyai satu posisi strategis yang dapat membantu si investor itu end to end. Ya, jadi nggak pusing lagi tuh. Oh masalah pajak gimana? Saya tanya ke tax consultant. Nggak pusing, udah tanya aja deh ke Pak Albert, tanya ke Ibu Stevi. Cukup selesai itu Pak. Lengkap semua. Lengkap semua. Oke, wah, luar biasa dari Pak Ali mungkin mau dirangkum Pak dari pembicaraan kita pada hari ini. Udah dirangkum. Udah semuanya. Oke. Oke, teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa ya. Ini banyak sekali insights yang jarang banget atau bahkan nggak pernah ya kita dengar dari semua ini. Oke, teman-teman sebelum kita ke Q&A ya, saya mengingatkan lagi teman-teman terutama media ya, stay sampai akhir, nanti kita akan ada door prize ya. Door prize untuk Huawei TWS atau ini ya, TWS ya, lumayan banget. Nah teman-teman hadir semua yang kita hormati, kita sudah nyaksikan ya bagaimana perjalanan Safir Max yang asli dari Indonesia, brand yang bermulai dari Surabaya, kota Surabaya 2017, sudah mengekspansi ke 3 negara tambahan. Dan bagaimana peluang yang luar biasa yang dihadirkan oleh partner-partner Safir Max di negara-negara tersebut untuk investor dari Indonesia. Dan ini menjadi sebuah sejarah ya, sejarah
brand real estate agent pertama dari Indonesia yang pure asli, meskipun namanya kayaknya kebarat-baratan itu Pak ya, tapi ini asli dari Indonesia ya. Kita benar-benar melebarkan sayap ke kancah market internasional. Oke teman-teman, saya mengundang dari hadirin semua, baik media maupun para undangan. Jika ada pertanyaan kami persilakan ya. Bu silakan perkenalan dulu dari mana, namanya siapa dan pertanyaannya kepada siapa. Terima kasih, saya Erli dari ranahrumah.com. Ya, terima kasih banget ya, ini hari ini talk show yang sangat inspiratif. Berdaging gitu ya, ngomongin tentang properti lintas negara. Puluhan tahun berkecimpung di media desain, arsitektur dan properti. Mengenai desain properti, saya sangat tertarik dengan desain properti dari Jepang. Maka pertanyaan saya buka untuk pertama ke Pak Albert ya Pak. Dari yang sudah diterangkan tadi, untuk produk properti di Jepang sendiri itu, tentang desainnya sendiri. Apakah sudah ada atau akomodasi tentang gaya hidup masa kini yang dialami oleh kebanyakan masyarakat saat ini, yaitu gaya hidup hibrid ya. Apakah desain itu juga sudah dimasukkan ke dalam desain properti Jepang yang saat ini banyak diminati atau mungkin banyak dipasarkan. Kemudian sejauh apa budaya Jepang sendiri gitu kan, orang membeli properti kan tak hanya dari produknya sendiri, tampilan, lokasi dan segala macam, tapi juga budaya mempengaruhi. Sejauh apa selama ini investor Indonesia atau investor negara lain selain Jepang itu tertarik dengan budaya Jepang gitu ya, sehingga mempengaruhi dia untuk menginvestkan hartanya ke sana gitu, asetnya ke sana gitu. Kemudian kalau tadi yang diterangkan itu kebanyakan yang dijual itu full furnished atau tidak Pak gitu. Karena kan Jepang itu terus terang menarik, seperti saya pribadi sangat tertarik dengan desain interiornya yang simple tapi fungsional dan sebagainya gitu ya Pak ya. Bahannya juga alami segala macam gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi penjualan di sana, bahwa lebih banyak mungkin yang dijual adalah memang sekaligus yang furniture-nya sudah tersedia di sana, karena tadi diperlihatkan contohnya itu kan menarik banget gitu ya Pak, dari luar simple banget tapi di dalamnya kan bagus banget ya kayak gitu. Yang saya secara pribadi juga sangat senang dengan desain-desain dari interior Jepang. Itu terus kebanyakan ukurannya berapa sih Pak yang paling laku gitu. Kebanyakan kecil kan Pak, karena mereka pintar banget ngedesain interior gitu, tapi ternyata fungsional banget, makanya ukurannya tentu tidak besar. Ini kalau lihat dari fasadnya juga nggak terlalu gede gitu. Nah, ukurannya segede apa sih yang paling laku di sana? Nah itu. Kemudian Bu Stevi. Kalau tadi Bu Stevi bilang banyak investor Indonesia tidak tahu tentang Malaysia. Memang yang diterangin tadi memang banyak sih yang saya baru tahu gitu ya. Tapi saya pengen tanya nih, sejauh yang sudah dijalanin di sana, investor Indonesia ketika mau membeli properti di Malaysia selama ini yang dibawa itu apa masalahnya ke Ibu gitu? Apakah lebih ke bertanya tentang pendanaan keseluruhan yang harus dipersiapkan, ataukah tentang mungkin ya tadi ya, kalau tadi ada lokasinya Johor misalnya gitu ya, kenapa seperti itu gitu ya. Itu karena saya tidak menanyakan tentang desain, karena Malaysia selama ini juga di Google di apa gitu tidak pernah ya ada perbedaan mengenai desain apa gitu yang khas gitu, nggak seperti Jepang. Maka saya lebih pengen tahu sebenarnya kalau yang wah banget, yang wow banget bagi orang atau investor Indonesia ketika mau ke sana setelah dijelasin oleh Ibu itu, oh yang tentang ini loh yang paling gitu, yang paling ternyata mereka nggak tahu dan itu ternyata harusnya sangat menguntungkan gitu, sangat menarik. Ya, yang terakhir tuh Pak Daniel, ya untuk Savermac ini sendiri Pak,
Saya pengen hanya konfirmasi aja. Kalau ini tadi kan semua Saverman ada 3 cabang di global gitu ya Pak. Itu kan lebih membantu ke investor Indonesia berinvest di luar negeri. Tapi tentu kan Saverman juga bergerak di bagaimana menjual properti yang ada di Indonesia ke orang luar negeri ya Pak ya. Nah, saya kepengen tahu untuk saat ini yang dibangga-banggakan untuk Indonesia, properti Indonesia agar bisa menarik di investor luar negeri untuk membeli properti di Indonesia itu apa? Itu pertanyaan satu untuk Pak Daniel. Yang kedua, sebagai penasihat profesional nih Pak, karena sebagai investor kan kita butuh penasehat ya. Saya firma kita anggap juga sebagai penasehat ya, profesional. Apa saja sih poin-poin yang Bapak sarankan nih ketika seseorang seperti tadi Mas FC nanya, saya punya uang 10M tapi saya bingung gitu mau investasinya di mana, beli apa dan sebagainya. Itu ada beberapa poin yang Bapak pasti yang akan sampaikan. Karena ada 3 cabang, Bapak bagaimana menjelaskan gitu. Oh kalau Jepang kalau Bapak lebih ingin seperti ini. Oh kalau Malaysia kalau Bapak lebih seperti ini. Nah saya pengen tahu seperti itu Pak. Terima kasih. Dengan Bu siapa? Bu Erli dari rumah.com ya. Tepuk tangan untuk Bu Erli ya pertanyaannya ya. Saya mau ngetes dulu, masih inget gak pertanyaan pertama ini? Pak Albert masih ingat pertanyaannya ya? Masih ingat. Oke silakan Pak dijawab. Kalau lupa mohon diulang nanti. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan sebenarnya cukup simpel. Jepang ini sangat menarik terutama Tokyo karena salah satu kota metropolis paling besar di dunia juga. Yang integration dari kereta, bawah tanah sampai Shinkansen ke luar daerah tuh sangat interconnected. Dan infrastruktur di daerahnya, maksudnya setiap distrik makanan segala juga kayak Family Mart kayak gitu tuh ada di mana-mana. Hal ini membuat sebuah market baru yang cukup menarik yaitu adalah long stay. Jadi long stay itu adalah market monthly stay lah, monthly rental. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Dan terutama memang marketnya banyak orang asing. Terutama orang dari Europe dan Australia ataupun juga dari Amerika. Alasannya very simple, lebih murah tinggal di Tokyo sekarang dibanding tinggal di negara-negara lain. Gak usah jauh-jauh, sama di Jakarta sama di Tokyo, saya berani bilang biaya hidup sama. Kalau kita ngomongin biaya hidupnya yang kayak di kota ya. Kita di Jakarta sama Tokyo ya? Sama-sama capital city-nya ya? Ya maksudnya kita sama-sama ngomongin dengan gaya hidup di urban, di kota Jakarta, kita makan di mall. Let's just say makan di mall deh, di yang simple, kita gak ngomongin makanan yang high end ya. Sama-sama Rp50.000 makan siang. Jadi bisa dibilang itu yang menarik buat banyak startup, especially kita udah lahir di dunia digital. Di mana marketnya itu orang bisa kerja dari mana aja. Dan untuk itu pertanyaan berikutnya tadi yang tentang trending design Pak ya, mungkin dari secara arsitektur. Betul, itu juga jadi dari desain itu akhirnya wellness design itulah yang menjadi konsep yang lagi trendy, yaitu di setiap rumah itu ada tempat kerjanya. Ataupun juga mereka akan membangun di distrik-distrik yang ada banyak co-working space. Di Jepang itu co-working space menjamur di mana-mana dan it's a good business juga anyway. Ini yang tadi disebut dengan hybrid tadi, Hybrid maksudnya living, betul. Kayak campur gitu Pak ya, mix use gitu ya? Mix use di situ betul. Jadi kalau tadi kita lihat salah satu desain kita juga kita ngedepanin ada living room yang besar karena ya buat Zoom, buat meeting di sana. Dan itu adalah gaya hidup yang memang sekarang bisa dibilang trending banget di Tokyo. Dan mereka suka kenapa weekday bisa jalan-jalan di Tokyo sambil kerja sambil makan, weekend mereka bisa keluar kota, bisa ke Kyoto bahkan cuma 2 jam kan naik Shinkansen. Jadi it's a new lifestyle sebenarnya buat anak muda. Jadi banyak banget Gen Z, umur 30-an, crypto believers kayak gitu-gitu pada tinggal di Tokyo. Jadi that's the first question ya mungkin. Iya, first and second. Yang tadi tentang culture, how much Japanese culture itu mempengaruhi ketertarikan investor untuk beli sana ya. Mungkin kalau kita expand lagi nggak cuman culture secara budaya national culture-nya, tapi business culture, how efficient they are, apakah ini mempengaruhi investor untuk ke sana? Betul, itu juga sebenarnya awal mula saya pengaruh kenapa membuka di Jepang. Saya agak wibu juga sebenarnya. Agak wibu juga Pak. Mungkin banyak di sini yang wibu, angkat tangan boleh. Tadi mesti masukin Pak di profilnya Pak. Wibu gitu. Doraemon gitu ya. Jadi basically culture Jepang tuh kan juga nggak cuma dari cultural itunya, tapi juga cultural yang let's just say Pokemon. Itu hal seperti itu kita sendiri juga sampai sekarang masih suka yang udah gede-gede gitu. Jadi itu mempengaruhi orang dream untuk mau ke negara Jepang. Dan itulah yang kita capture. That's why turis Jepang itu salah satu terbanyak di dunia. Untuk saat ini ya? Dipredik
sebenarnya mereka juga menjaga nggak nyampe ke sana, tapi it's predicted dan akan menuju 50 juta turis per tahun. Per tahunnya ya Pak? Betul. Wah luar biasa ya Bu. Sudah terjawab Bu dari Pak Noe? Ukuran yang populer Pak? Ukuran populer 30 square meter tanah. 30 square meter ya? 30 square meter. Dan untuk monthly rental sebenarnya banyak sekali di tengah Tokyo yang ukurannya 9 meter persegi. 9 meter? 9 meter Tapi persegi. berapa lantai ya? Enggak 9 meter tapi ada kayak mezanin di atas untuk tempat tidur. Itu yang paling kecil lah so far yang I know di Tokyo di situ. Tergantung sebenarnya. Jadi yang sebenarnya kita tawarkan reform itu sebenarnya memang rumah second hand. Kalau kita bilang di Jepang namanya Akiya. Mungkin the term namanya Akiya. Direnovate abis itu. Renovate-nya is after that di sana. Tapi kalau ditanya ada nggak sih yang ready? Ada juga. Diverse sebenarnya properti di Tokyo. Bahkan mungkin satu yang belum saya jelasin in the future ya kita juga akan mau jual curated luxury villa. Sebenarnya. Curated luxury villa? Ya, jadi designer house lah kita bilang. Oh yang tadi disebut ya? Betul, yang karena desainer dari kita sendiri juga ya mungkin sekadar teaser kita work together sama banyak arsitek juga yang Japanese architect to provide this kind of one at a kind lah di situ. Yeah. Karena Tokyo selain juga property business ya is a prestige symbol. Kayak beli Hermes gitu ya sebenarnya. Jadi ya for some gang of people arahnya ke sana di situ. Brand is very important for them. Prestige. Yeah, prestige ya. Sekitar berapa harga ya Pak? Tergantung distrik sebenarnya, tapi kalau boleh dibilang rata-rata harga mulai di Jepang itu di 40 sampai 50 juta yen. Berarti kalau rupiah sekitar 5 sampai 6 M. 5 sampai 6 M Ya. startingnya ya. Kadang masih bisa dapat 4 ya. Yes, 30. itu landnya ya. Jadi bangunan bisa aja 2 lantai, 3 lantai di situ ya. Oke, berarti meskipun singkatnya ya Pak, kalau meskipun dia unfurnished, dari Zevermax Tokyo Central bisa bantuin, mau terimanya furnish pun bisa. Ya, oke, kita lanjut ke Miss Steffi, silakan. Masih ingat gak pertanyaannya? Oh, enggak. Tadi pertanyaannya, silakan, Bu. tanya apa yang buat investor Indonesia itu beli properti di Malaysia, betul Mungkin ya? kayak Satu ya? unique selling point-nya kali ya, kayak uniqueness-nya. Jujur yang paling orang Indonesia kenapa beli properti Malaysia ya? Karena harga. Iya, price point yang masih sangat affordable. Ya, then the rest of it itu kayak itu menjadi benefit buat saya. Oh, bagus ya. Ya. Jadi karena harganya murah, tambah lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tambah lebih menarik. Tapi satu yang membuat Indonesian investor beli itu harga. Ya, harga properti di Malaysia dan juga deket. Indonesia sama Malaysia itu deket. Buat mereka untuk kontrol properti, untuk datang, untuk lihat, sangat mudah. Ya. Dan mungkin familiarity juga ya. Yes. Terus tidak ada language barrier. Jadi all the documentation is in English. Jadi sangat mudah kan bagi orang Indonesia untuk tanda tangan, mengerti, ya seperti itu. Pertanyaan kedua tadi Bu untuk Bu Steffi? Itu saja ya? Oke. Itu aja kan? Oke, lanjut ke Pak Daniel tadi pertanyaannya. Oke, makasih Bu Erli. Jadi kalau hari ini yang properti Indonesia yang sangat menarik untuk market luar memang mostly masih Bali. Ya, karena memang ada beberapa buyer yang juga memang membeli itu memang rata-rata hanya terjadi di market di Bali ya. Dan hari ini juga kantor kami di Sydney, Zevermax Sydney itu juga terus-menerus posting villa-villa yang ada di Bali untuk melayani Australian yang memang mereka ingin pindah ke Bali atau mereka ingin berinvestasi di Bali. Seperti itu. Itu dari sisi ketertarikannya apa juga karena regulasinya Pak? Di Bali? Menurut saya kenapa banyak orang Australia terutama kepingin beli di Bali? Pertama karena mereka merasa taxnya itu jauh lebih murah. Di Australia emang taxnya bukan yang terendah ya. Tax income tax dan sebagainya cukup tinggi. Jadi buat orang-orang Australia pada saat mereka melihat di Indonesia seperti itu, ini menarik sekali. Nah kedua, memang living cost-nya itu memang jauh lebih murah tinggal di Bali. Dan mereka bisa mengalami, pertama adalah mereka bisa menikmati lifestyle yang lebih baik dengan harga yang jauh lebih ringan buat mereka. Seperti itu. Dan ketiga, memang culture. Saya lihat memang Bali
eh, sangat menarik karena Bali sangat open untuk segala macam culture untuk orang bisa stay di sana dengan nyaman. Seperti itu. Oke, terjawab Ibu ya. Poin saran, oh itu tadi Pak. Kan ini Xavier Max ada di Memilih, Bernegara. oke. Ada investor datang diarahin kemana Pak? Nah, sebenarnya masing-masing ini punya daya tarik tersendiri. Nah, saya selalu memberikan referensi ke mereka adalah, Bapak targetnya apa? Ya, kalau targetnya dia contoh, dia ingin targetnya adalah high capital gain, ya karena kenaikan yang cukup tinggi. Mungkin hari ini kalau capital gain yang tertinggi, ya kan, selain Tokyo, Australia sangat tinggi. Karena Australia setiap 10 tahun harga rumah naik 100%. Ya kan, nah ini berarti kalau dia memang capital gain, berarti kita akan arahkan dia untuk beli rumah landed di Australia. Nah untuk rental tiga-tiga bisa. Tetapi biasanya memang orang Indonesia pada saat mereka membeli di overseas, targetnya tidak hanya itu. Targetnya adalah mereka juga ingin menikmati. Nah pada saat mereka ingin menikmati ini, kita mau tanya, Papa lebih prefer ke mana as a second home? Apakah you wanna to have your second home di Jepang, atau di Malaysia, atau di Australia? Itu memang pilihan mereka masing-masing. Seperti itu. Terjawab Bu ya. Baik, kayaknya kita perlu apresiasi ya pertanyaannya ya. Ya, luar biasa. Bu, saya mau undang ke depan Don, kita mau kasih satu Huawei TWS ya untuk Ibu ya. Dari panitia bisa dibantu untuk hadiahnya ya. Satu ini spesial saya keluarin buat Ibu. Mungkin dibantu Pak Daniel Sinoto nih ya, sebagai Presiden Director. Ini kenang-kenangan ini dari pertanyaan luar biasa. Silakan Bu, mungkin dokumentasi juga silakan difoto. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Saya buka satu pertanyaan terakhir ya, singkat aja. Ada yang mau tanya? Mungkin dari Bapak ini angkat tangan duluan ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya dengan Bayu dari Property and Bank. Saya pertanyakan untuk Pak Daniel ya. Ini kan yang ke Australia udah dibuka, terus sekarang Jepang sama Malaysia. Nah pertanyaan saya adalah untuk menjaga brand dari Xavier, bagaimana atau strategi apa yang Bapak terapkan untuk menjaga kualitas atau standar pelayanan yang sama di setiap negara? Mungkin itu aja Pak. Oke, silakan Pak. Saya rasa untuk menjaga sebuah standar, tentunya sistem bisnis ini harus betul-betul very strong menjaga culture-nya. Nah ini yang menurut saya salah satu ujung tombak Xavier Max adalah karena memang kami bukan franchise lepas. Kami tidak hanya menjual merek dan kemudian membiarkan para partner operasional sendiri, tidak. Karena kami juga sebagai managing partnernya, sebagai consultant dan juga digital support. Nah karena kami terlibat hampir di setiap area ini, jadi kami punya effort yang cukup banyak. Istilahnya setiap partner dari Xavier Max di berbagai tempat, itu as a local partner, kami berjalan dengan mereka tuh sama-sama ikut mengoperasikan. Sedangkan mungkin tidak semua sistem bisnis seperti itu. Mostly beberapa sistem bisnis, mereka menjual lisensi, mereka menjual sistem, tapi pada saat operasional mereka nggak terlibat. Nah mungkin seperti itu yang membuat, saya tidak bilang ini sempurna, tapi mungkin effort kontribusi untuk menjaga kualitasnya mungkin lebih dalam. Seperti itu. Teknologinya Pak. Kalau hari ini memang kami sudah banyak menggunakan aplikasi digital dan kebetulan memang kami punya web system sendiri untuk integrasi seluruh kantor dan juga punya aplikasi smart seperti yang ada di backdrop ya. Itu semua kami kembangkan karena memang tahun 2021 Xavier Max juga mengakuisisi satu perusahaan IT sehingga perusahaan IT yang mengembangkan sistem aplikasi kami adalah perusahaan memang milik Xavier Max sendiri. Seperti itu. Terjawab Pak. Kita juga mau apresiasi Pak ya, silakan maju ke depan. Tepuk tangannya untuk pertanyaan luar biasa ya. Untuk TWS-nya bisa dibantu satu lagi. Teman-teman jangan khawatir, yang lainnya masih ada door prize-nya ya. Dan nanti teman-teman masing-masing nggak perlu diundi juga akan dapat merchandise dari Xavier Max ya. Setiap dari tamu undangan, teman-teman media semua akan dapat. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk pertanyaan Q&A kita tutup dulu ya Pak. Nanti setelah closing, teman-teman masih ada kesempatan untuk doorstop interview dengan para narasumber. Silakan aja langsung dikerumunin mereka ya. Pertanyaan apa yang belum terjawab bisa ditanyakan. Baik, saya mengingatkan sekali lagi masih ada satu door prize ya teman-teman. Dan juga merchandise untuk masing-masing teman-teman semua.
Oke, baik teman-teman, kita sudah melihat ya bagaimana dan sudah mendengarkan perjalanan Zavermax yang luar biasa dan potensi luar biasa untuk investor Indonesia untuk berinvestasi di berbagai negara untuk memperluas portfolio investment mereka. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi deh untuk sejarah ini ya. Zavermax as the Indonesia's first international real estate brand, rising stronger from Indonesia to Australia, now establishing in Japan and Malaysia.